Hai, selamat datang di Hororisme. Tentunya masih bersama aku Iki Scarlet, gengs. Ayo join, subscribe, gengs. Hari ini aku mau ajakin kalian untuk bercerita atau ngebahas tentang urban legend yang berasal dari tanah Jawa nih teman-teman. Kalau biasanya kan kita ngebahas tentang cerita-cerita horor yang berasal dari luar negeri. Nah, ini adalah salah satu permintaan atau request dari salah satu subscriber aku yang minta tolong dicarikan tentang cerita bidadari yang bernama Nawang Wulan yang diusir dari Kayangan. Hingga akhirnya dia menjadi penguasa di Segoro Kidul. Kayak apa ceritanya? Yuk, langsung aja. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Jakatarup. Jakatarup ini menghabiskan waktunya dengan berburu dalam kesehariannya. Hingga pada suatu hari, ia merasakan sangat lelah setelah perburuannya. Dan ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon besar. Dengan keadaan yang nyaman dan angin sepoi-sepoi, akhirnya ia tertidur pulas, teman-teman. Setelah itu, tidak lama kemudian, ia mendengarkan ada suara-suara wanita dan gemericik air yang gak jauh dari tempat ia tidur. Jakatarup mengendap-endap sembari mencari dari mana asal suara tersebut. Ia pun melihat 7 orang gadis cantik yang sedang mandi sambil bermain-main air. Jakatarup hanya bisa mengucuk matanya dan meyakinkan dirinya bahwa ia sedang tidak bermimpi. Melihat ke-7 gadis cantik tadi mengakhiri mandi mereka, dan mereka pun segera terbang kembali ke Kayangan. Jakatarup pun sangat takjub dan hanya bisa melongo menyaksikan semua kejadian tersebut. Hingga keesokan harinya, Jakatarup pun kembali ke danau yang sama. Ia pun memperhatikan gadis-gadis cantik yang sedang mandi di danau tersebut, hingga ia terpesona oleh salah satu gadis yang menggunakan selendang berwarna hijau. Ia pun mengendap-endap untuk mengambil selendang warna hijau itu. Tibalah sore hari, dan mereka pun harus kembali ke Kayangan. Tiba-tiba, salah satu saudari dari 7 bidadari ini bertanya kepada Nawang Wulan, "Kemana selendangmu?" Lalu Nawang Wulan pun berkata, "Tadi aku meletakkannya di sini, persis di batu-batu ini." Dia bilang begitu. Saudari Nawang Wulan ini mengatakan, "Mungkin ini sudah menjadi garis dari takdirmu, jadi kamu harus tinggal di bumi." Nawang Wulan pun mencari selendangnya yang hilang, namun tidak juga ditemukan. Dengan terpaksa, ke-6 saudari ini kembali ke Kayangan tanpa Nawang Wulan. Nawang Wulan hanya bisa menangis, dan di saat itulah Jakatarup menolong Nawang Wulan dan membawa pulang ke rumah untuk dipersunting. Keduanya hidup bahagia sebagai suami istri. Ia pun memiliki anak perempuan yang cantik yang diberi nama Nawangsi. Nawang Wulan yang sedang memasak nasi di dapur menitipkan masakannya kepada sang suami Jakatarup. Ia pun berpesan untuk tidak membuka tutup kukusan nasinya sebelum ia pergi ke sungai untuk memandikan Nawangsi. Jakatarup yang sangat mencintai istri dan anaknya ini tentu dengan sangat senang hati membantu istrinya. Namun dia penasaran kenapa tutup kukusan nasinya tidak boleh dibuka. Karena rasa penasaran itu, Jakatarup yang dihantui oleh rasa penasaran, akhirnya ia membuka tutup kukusannya. Di dalamnya terlihat ada sebatang tangkai padi. Nawang Wulan yang baru saja pulang dari danau, akhirnya dia bertanya kepada suaminya, "Kenapa kamu membuka tutup kukusan nasinya? Mulai hari ini, kamu harus menyiapkan lumpang dan alu untuk menumbuk beras." Dari sanalah dimulai dengan membiasakan diri untuk menumbuk beras sebelum memasak nasi, teman-teman. Hingga pada suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendang hijaunya yang selama ini hilang, yang ternyata disembunyikan oleh suaminya sendiri. Ia pun bergegas dan mengatakan bahwa
Aku harus kembali ke Kayangan. Tolong jaga anak kita." Ia pun bergegas terbang kembali ke Kayangan. Sesampainya di Kayangan, dia tidak diterima oleh penghuni langit. Dan akhirnya, mulai sekarang, aku tugaskan engkau di Segoro Kidul untuk menjadi penguasa laut di sana. Dan akhirnya, Nawang Wulan pun menjadi penguasa laut sejak saat itu, dan terkenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Dari cerita inilah dipercaya bahwa memang benar terjadi di wilayah Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, dikarenakan adanya makam Jakatarup yang berada di sana, teman-teman. Dan inilah 5 kepercayaan atau 5 mitos-mitos yang masih ada hingga saat ini. Gerbang Istana Nyi Roro Kidul. Konon menurut cerita, jika ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul, siapapun harus menemukan di mana gerbang gaib yang berada di antara pantai Parangtritis dengan pantai Pelabuhan Ratu. Kamar hotel yang tidak terbakar. Hotel kawasan selatan Jawa dan Bali menyediakan kamar khusus untuk sang ratu. Salah satu kamar yang paling legendaris adalah kamar nomor 327 dan kamar nomor 2401 di Hotel Grand Beach Bali. Konon katanya, kamar tersebut merupakan kamar yang satu-satunya yang tidak terbakar pada insiden kebakaran besar pada tahun 1993, yang dipercaya kamar tersebut dilindungi oleh Nyi Roro Kidul. Sedekah laut. Setiap tahun pada tanggal 6 April, para nelayan di Pelabuhan Ratu memiliki ritual upacara persembahan kepala kerbau beserta sesajen lainnya. Ada yang mempersembahkan buah-buahan, sayuran, hasil tanam, serta hasil ternak mereka. Dan mereka berharap agar diberi keselamatan pada saat berlayar, perlindungan, dan mengharapkan panen ikan yang melimpah. Nyi Roro Kidul murka. Berita yang beredar menjadi buah bibir masyarakat tentang pantai selatan yang menjadi daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul ini, yang berhadapan dengan Samudra Hindia dan merupakan zona subduksi lempeng bumi, sehingga menjadi terjadi gempa laut yang sering dihubung-hubungkan dengan keberadaan sang penguasa laut ini. Hanya boleh dinikahi oleh para raja di tanah Jawa. Kisah Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Galuh. Ia dilahirkan oleh permaisuri Ratu Ayu. Ketika ia bayi, ia sudah bisa berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan kelak ia akan menjadi penguasa gaib di tanah Jawa dan bersemayam di pantai selatan. Ketika roh Raja Galuh Sindula menyampaikan wangsit kepada cucunya tersebut, kelak tidak akan bersuami demi menjaga kesuciannya. Yang bisa menikahi cucunya hanyalah para raja di tanah Jawa. Itu dia teman-teman, sebuah cerita yang barusan kita bahas. Seorang bidadari cantik yang diusir dari Kayangan hingga menjadi penguasa di Segoro Kidul. Barangkali teman-teman yang pernah ke sana punya cerita horor atau cerita mistis, kayaknya seru deh buat komen-komen di bawah. Kayaknya segitu aja dulu ya untuk videoku hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Ajak teman-teman kalian juga supaya kita bisa hororisme bareng-bareng. See ya to the next video. Bye.